Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Lilis Riani dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir akan menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan alam dan perkembangan alam pikiran manusia pada mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Baik teman-teman, pada kesempatan ini pertama kali saya akan menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan alam. Perkembangan ilmu pengetahuan alam itu awalnya itu mulanya berkembang sangat lambat sampai abad pertengahan, yaitu pada abad ke-15 sampai 16. Kemudian berkembang sangat pesat pada masa sedikit lebih pesat terutama setelah Kopernikus yang kemudian diperkuat oleh Galileo berdasarkan penemuannya mengubah konsep geosentris menjadi heliosentris dan sekaligus mengubah kepercayaan penguasa dan agama pada saat itu. Kemudian metode ilmiah sebagai dasar ilmu pengetahuan alam. Jadi berdasarkan sejarah, cara berpikir manusia pada dasarnya terdapat dua cara pokok untuk memperoleh pengetahuan yang benar, adalah dengan pendekatan rasional atau deduktif dan pendekatan empiris atau induktif. Metode rasional itu berdasarkan penalaran atau logika untuk mencapai pengertian tentang permasalahan yang dihadapi. Kemudian metode empiris itu gimana melalui lewat pengalaman yang konkret atau metode yang mengutamakan keadaan-keadaan nyata di alam. Untuk melaksanakan metode ilmiah, di mana merupakan suatu cara yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan suatu permasalahan, serta menggunakan langkah-langkah yang sistematis, teratur dan terkontrol supaya menghasilkan pemecahan masalah yang akurat. Maka digunakan gabungan antara dua pendekatan rasional dan pendekatan empiris. Untuk rangka prosedur metode ilmiah, proses kegiatan ilmiah ini ada beberapa prosedur yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah penginderaan, kemudian menentukan masalah, selanjutnya pengajuan hipotesis, kemudian melakukan eksperimen, dan yang terakhir teori. Selanjutnya itu keterbatasan metode ilmiah. Yang pertama keterbatasannya itu keterbatasan panca indera untuk menangkap suatu fakta. Jadi yang kedua, metode ilmiah tidak dapat menjangkau untuk membuat kesimpulan yang berhubungan dengan baik, buruk, atau sistem nilai, seni, keindahan, dan tidak dapat menjangkau untuk menguji adanya Tuhan. Kemudian yang ketiga, semua kesimpulan ilmiah atau kebenaran ilmu bersifat tentatif atau kesimpulan itu dianggap benar selama belum ada kebenaran ilmu yang dapat menolak kesimpulan tersebut. Adapun keunggulan dari metode ilmiah yang pertama itu objektif terhadap fakta, kemudian tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Karena bila belum cukup data yang mendukung kesimpulan itu. Kemudian bersedia menerima pandangan atau gagasan orang lain, dan juga tidak mencampurkan fakta dengan pendapat. Menggunakan metode ilmiah ini akan bersikap hati-hati, dan yang selanjutnya sikap ingin menyelidiki atau keingintahuan yang tinggi. Selanjutnya itu perkembangan ilmu pengetahuan alam dari zaman ke zaman. Yang pertama yaitu zaman pra-Yunani kuno, yang terbagi menjadi 3 zaman. Itu pertama zaman batu tua yang menggunakan alat sederhana yang dibuat dari batu dan tulang, kemudian bercocok tanam dan berternak. Kemudian zaman batu muda yang sudah mulai menggunakan alat tulis. Kemudian selanjutnya itu pada zaman logam, yaitu pemakaian logam sebagai peralatan sehari-hari, bahkan sebagai perhiasan, peralatan masak, atau bahkan peralatan perang. Kemudian zaman Hindu, perkembangan agama Hindu di India pada hakikatnya dapat dibagi menjadi 4 fase, yakni zaman Weda, zaman Brahmana, zaman Upanishad, dan zaman Buddha. Kemudian yang ketiga zaman Yunani kuno. Pada zaman ini menggunakan sikap inquiring atau suatu sikap yang sedang menyelidiki sesuatu secara kritis. Zaman ini juga terdapat tokoh aljabar seperti Pappus dan Diopantus yang berperan dalam perkembangan pengetahuan. Pada zaman ini banyak bermunculan ilmuwan terkemuka. Selanjutnya yaitu zaman pertengahan. Zaman ini segala aktivitas keilmuan itu harus berdasarkan atau mendukung agama. Karena pada zaman ini ketika bangsa Eropa mengalami kegelapan, kebangkitan justru milik Islam. Pada masa ini Islam mendapat masa keemasan atau sering kita sebut dengan Golden Age. Selanjutnya yaitu zaman Renaissance. Renaissance diartikan dengan kebangkitan, peralihan atau lahir kembali, yaitu lahirkan kembali sebagai manusia yang bebas untuk berpikir dan jauh dari ajaran-ajaran agama. Salah satu ilmuwan yang berpengaruh di masa ini adalah Galileo Galilei. Adalah seorang astronom, filsuf, dan fisikawan Italia yang memiliki peran besar dalam revolusi ilmiah.
Sumbangannya dalam keilmuan antara lain adalah penyempurnaan teleskop dan berbagai observasi astronomi. Dia adalah orang pertama yang melukiskan tata surya seperti yang kita kenal sekarang. Kemudian zaman modern. Zaman ini juga dikenal sebagai zaman rasionalisme yang tumbuh di zaman modern karena munculnya berbagai penemuan ilmu pengetahuan. Tokoh yang menjadi pioner pada masa ini adalah Isaac Newton dan Charles Darwin. Selanjutnya yaitu zaman kontemporer. Sebagian besar aplikasi ilmu dan teknologi di abad 21 merupakan hasil penemuan mutakhir di zaman ini. Bidang fisika menjadi titik perkembangan ilmu pada masa ini. Hal ini disebabkan karena fisika dipandang sebagai dasar ilmu pengetahuan yang subjek materinya mengandung unsur-unsur fundamental yang membentuk alam semesta. Tokoh yang terkenal yaitu Albert Einstein. Dan kemudian selanjutnya kita masuk kepada perkembangan alam pikiran manusia. Pada poin pertama yaitu tentang hakikat manusia dan sifat keingintahuannya. Jadi teman-teman, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Namun di sini tetap apakah manusia adalah makhluk terkuat dan paling berkuasa atau makhluk lainnya? Sebenarnya ini manusia dengan makhluk yang lainnya itu saling tergantung dan saling membutuhkan. Kemudian teman-teman, manusia makhluk kuat atau lemah? Nah, ini kita bandingkan dengan hewan dan tumbuhan, merupakan sifat-sifat unik manusia. Jadi ketika kita bertemu dengan ulat bulu atau harimau, apakah kita makhluk terkuat atau terlemah? Nah, itu jawabannya. Jadi manusia itu meskipun punya kelemahan, namun kelebihan yang dimiliki oleh manusia itu sendiri adalah kekuatannya dalam akal dan budi atau pikiran, yang kemudian dengan akal dan pikiran itu mereka mampu untuk menciptakan senjata dan peralatan untuk melakukan hewan-hewan itu. Kemudian bagaimana ketergantungan manusia pada tumbuhan? Nah, ini tadi ketergantungan antara manusia, tumbuhan, dan hewan. Jadi manusia itu memerlukan tumbuhan dan juga hewan, seperti untuk butuh protein juga sebagai udara dan nitrogen seperti itu. Kemudian masuk kepada rasa keingintahuan manusia itu. Manusia itu memiliki rasa ingin tahu yang besar, selalu berusaha mencari keterangan tentang fenomena alam yang teramati. Manusia itu satu-satunya makhluk hidup yang mengembangkan pengetahuan karena akal dan budi dan kemauan yang dimilikinya. Nah, kelebihan manusia dibanding hewan adalah rasa ingin tahu ini. Pada hewan, pengetahuan terbatas untuk survival. Nah, manusia normal, teman-teman, selalu berusaha memenuhi rasa ingin tahu dan tidak pernah terpuaskan. Sehingga terjadilah banyak penemuan oleh manusia yang berkembang sampai saat ini. Kemudian masuk kepada perkembangan fisik, sifat, dan pikiran manusia. Untuk perkembangan fisik manusia itu tubuh manusia itu berubah mulai sejak sel sederhana yang selanjutnya secara bertahap menjadi manusia yang sempurna. Manusia itu memiliki rasa ingin tahu karena disebabkan alam pikirannya itu berkembang yang menyebabkan kemajuan ilmu pengetahuan yang dimiliki, termasuk tentang gizi dan pemenuhan kebutuhan lainnya. Jadi kebutuhan nutrisi terpenuhi, dengan kebutuhan itu fisik manusia bertambah tinggi dan besar. Kemudian manusia itu berkembang juga menuju ke kedewasaan yang menyebabkan perkembangan pola pikir mempengaruhi sifat-sifat manusia, jadi sifat pribadi maupun sifat sosial. Jadi teman-teman, semakin modern perkembangan ilmu pengetahuan itu, jika hampir sebagian kebutuhan manusia itu dapat terpenuhi dengan mudah dan cepat. Yang ini menyebabkan mempengaruhi sifat manusia menjadi semakin individualistik seperti yang kita banyak rasakan pada saat sekarang ini. Banyak manusia yang bersifat individual. Kemudian untuk alam pikiran manusia ini terdapat dua aspek yang ditinjau dari dua aspek. Yang pertama itu aspek zaman, yaitu dari zaman purba sampai sekarang. Jadi sejak zaman purba manusia menghadapi berbagai masalah sehingga rasa ingin tahu mereka untuk memecahkan masalah itu ada gitu. Juga tentang fenomena-fenomena yang ada seperti gempa bumi, gunung meletus, gerhana matahari, sehingga menghasilkan banyak jawaban. Tetapi kemudian muncul masalah-masalah baru sehingga alam pikiran manusia itu berkembang terus sampai sekarang. Berkembang melalui penelitian sendiri, bertanya pada orang lain dari mulut ke mulut, atau sehingga ini menyebabkan alam pikiran berkembang. Nah, pengetahuan ini terkumpul dan diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi itu aspek. Kemudian aspek yang kedua adalah kehidupan manusia, itu dari bayi sampai akhir hayat, di mana alam pikiran bayi itu dari hari ke hari akan mengalami perkembangan. Perkembangan alam pikiran manusia ini ada karena adanya rangsangan dari dalam, yaitu dorongan atau rasa ingin tahunya, bahwa manusia ini tadi dikatakan bahwa memiliki sifat
rasa ingin tahu yang kuat gitu. Jadi selanjutnya adalah sejarah pengetahuan manusia, di mana Auguste Comte menyatakan bahwa ada 3 tahap sejarah perkembangan manusia, yaitu teologi, metafisis, dan positif. Perkembangan ini dapat dipahami atau dapat dianalogikan juga sebagai perkembangan individu manusia dari masa anak-anak remaja hingga dewasa. Tahap teologi atau tahap mitos ini semua peristiwa dihubungkan dengan kuasaan dan perbuatan dewa dan melakukan tarian-tarian seperti itu. Kemudian tahap filsafat itu semakin bertambah maju dan alam pikiran yang menyebabkan makin berkembangnya cara pendidikan, sehingga manusia dapat menjawab banyak pertanyaan tanpa mitos lagi, karena mitos menjadi kurang disukai dan hanya untuk menjawab pertanyaan anak kecil saja. Di pada tahap filsafat ini rasul sudah terbentuk, tapi belum ditemukan metode secara objektif. Yaitu gunung meletus yang ditanggapi bukan dengan selamatan lagi, tapi mengamati dan mempelajari mengapa gunung itu meletus dan mengevakuasi warga sekitar. Pada tahap ini manusia itu sering melakukan trial and error. Tahap yang selanjutnya itu tahap positif. Tahap ini dikatakan sebagai masa dewasa dari mentalitas. Pada tahap ini pikiran memusatkan diri pada fenomena atau fakta hasil observasi, di mana itu semua digolongkan di bawah hukum umum deskriptif umum seperti hukum gravitasi. Itulah 3 tahap sejarah perkembangan manusia menurut Auguste Comte. Itulah penjelasan saya mengenai perkembangan ilmu pengetahuan alam dan perkembangan alam pikiran manusia. Terima kasih, semoga teman-teman dapat pahami dengan baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.